Bab 320, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Setelah iblis-iblis menyusup di antara para pembudidaya, mereka akan menimbulkan ancaman besar. Biasanya, jika iblis-iblis diekspos, terutama jika itu di ibu kota zoo besar, kaisar pasti akan marah dan membunuhnya segera. Namun, iblis-iblis itu berasal dari Istana Gagak Darah. Tuan Istana-Istana Gagak Darah memiliki latar belakang yang misterius dan kemungkinan besar dia berasal dari tanah terlarang di wilayah utara daratan Tianhuang. Jika itu adalah makhluk hidup dari tanah terlarang Tianhuang, iblis-iblis di depan mereka pasti sudah tunduk pada penguasa istana-istana Gagak Darah. Meskipun dia adalah Kaisar Zhou Agung, masih sulit baginya untuk menyerang. Pria berjubah hitam itu tidak menangkupkan tinjunya dan juga tidak membungkuk. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Nama saya Sueya. Seharusnya belum terlambat bagi saya untuk membawa murid tertua Blood Crow Palace untuk mengambil bagian dalam kompetisi peringkat roh." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sueya, Kaisar menyadari bahwa Gusi tidak salah. Ini harus menjadi penguasa Black Crow Mountain sebelumnya, Blood Crow King. Jika Anda ingin mengambil bagian dalam kompetisi peringkat roh, Anda hanya perlu mengambil jimat giok dan memasuki payung 5 elemen. Kaisar merenung sejenak sebelum melemparkan jimat batu giok yang mendarat di depan pria berjubah hitam itu. Blood Crow King berbalik sedikit, memperlihatkan pria di belakangnya. Itu adalah pria yang sangat tampan yang mulutnya sedikit melengkung. Dia tampak arogan dan ada cahaya hijau samar dan menakutkan yang bersinar dari matanya. "Ini kamu, Feng Haoyu." Pada saat itu, teriakan marah terdengar dari alun-alun. Beberapa murid dari puncak ethereal melotot marah. Bahkan mata Leng Rou berkedip dengan niat membunuh saat ekspresinya berubah lebih dingin. Pria tampan di belakang Raja Gagak Darah tidak lain adalah murid pengkhianat puncak ethereal, Feng Haoyu. Saat menyebutkan Feng Haoyu, Su Zimo yang masih menembus meridian roh ketiganya di samping Kaisar mengerutkan kening, tetapi dia tidak membuka matanya. Ekspresi Xuan Yi dan Liu Hui berubah saat mereka membanting meja dan berdiri. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran di Lembah Dongling, tetapi mereka masih tidak tahu siapa faksi misterius yang menyerang sekte itu. Tapi sekarang setelah Feng Haoyu muncul, faksi misterius itu juga menunjukkan wajahnya. Itu adalah Istana Gagak Darah. Wajah Xuan Yi sedingin es. "Blood Crow Palace, kamu bertanggung jawab untuk menyergap dan membunuh para murid dari Ethereal Peak di Dongling Valley." Raja Gagak Darah melirik Xuan Yi dengan acuh tak acuh dan mendengus. "Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Apakah Ethereal Peak masih ingin balas dendam? Hidup untuk hidup. Kamu membunuh seseorang dari puncak Ethereal jadi kamu harus membayar dengan nyawamu." Liu Hui berteriak marah. Raja Gagak Darah menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya. Anda bahkan tidak tahu bahwa puncak ethereal akan segera berakhir. Karena Tuan Muda Istana Gagak Darah meninggal di Lembah Dongling, semua murid puncak ethereal harus dikuburkan bersamanya. Petik 2. Beraninya kamu. Ekspresi Liu Hui berubah drastis. Hehehe. Tawa seram dari Raja Gagak Darah membuat merinding. Jika bukan karena fakta bahwa Palace Lord of Blood Crow Palace terluka parah oleh ras naga 3 tahun lalu, dia akan membunuh Ethereal Peak sejak lama, apalagi menunggu sampai sekarang. Namun, itu adalah sesuatu yang secara alami tidak akan dikatakan oleh Raja Gagak Darah. Xuan Yi bertanya dengan keras, "Feng Haoyu, bagaimana saudara muda Wen Xuan memperlakukanmu?" Feng Haoyu mengejek dengan dingin. Xuan Yi melanjutkan dengan dingin, "Dan apa yang kamu lakukan? Menipu tuan dan leluhur Anda sendiri. Berapa banyak rekan sekte Anda yang Anda bunuh karena tindakan tercela Anda? Feng Haoyu, aku akan membunuhmu sebagai balas dendam atas rekan kita yang gugur di Lembah Dongling." Untuk Master Puncak Wen Xuan, si gendut kecil tidak lagi tersenyum nakal seperti biasanya saat dia menyatakan dengan marah. "Betul sekali. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk Master Puncak Wen Xuan." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, tubuh Su Zimo sedikit gemetar. Meskipun matanya masih tertutup rapat, ada jejak kekerasan dalam ekspresinya. "Kalian." Wajah Feng Haoyu dipenuhi dengan penghinaan saat dia tertawa dingin. "Saya tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa saya berada di 5 meridian yayasan pendirian sekarang. Bahkan jika kamu datang padaku bersama, kamu bukan tandinganku. Bunuh aku. Hahaha. Pastikan Anda tidak kehilangan nyawa Anda sendiri di payung 5 elemen." Ledakan. Saat itu, ada ledakan keras di samping Kaisar saat 3 meridian roh bersinar terang dan energi roh melonjak. Sesosok bangkit perlahan, dengan tatapan gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan mematikan. Kemunculan Blood Crow Palace yang tak terduga hampir membuat semua orang melupakan keberadaan Su Zimo. Meskipun Su Zimo hanya berdiri dengan sederhana,
para pembudidaya merasa seolah-olah awan gelap telah turun ke atas mereka. Ekspresi Raja Gagak Darah dan Feng Haoyu berubah ketika mereka melihat Su Zimo. Yah, baiklah. Raja Gagak Darah tertegun sejenak sebelum perlahan-lahan sadar kembali. Dia tertawa terbahak-bahak. Untuk berpikir bahwa kamu akan berani menunjukkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sebuah tampilan kesal melintas di mata Feng Haoyu ini. Saat itu, dikalahkan oleh Su Zimo adalah penghinaan terbesar di matanya. Tanpa ekspresi, Su Zimo meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuruni tangga ke sisi Xuan Yi dan Liu Hui. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Puncak Wen Xuan sudah mati. Iya, mata Xuan Yi dan Liu Hui meredup dan mereka mengangguk. Liu Hui berkata, kembali ke lembah Dongling, karena penghancuran inti emasnya sendiri oleh Penatua Yu, kakak senior Wen Xuan sudah terluka parah saat dia kembali bersama Ji Chengtian dan yang lainnya. Pertempuran itu terlalu tragis. Agar adil, jika bukan karena anomali seperti Su Zimo, semua orang dari puncak etiril akan musnah sepenuhnya. Mata Liu Hui memerah saat dia berkata dengan lembut, dalam 3 tahun terakhir, cedera kakak senior Wen Xuan belum sembuh sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih buruk dan wajahnya layu sementara dia menjadi sangat kurus. Kita semua tahu bahwa setelah pertempuran di lembah Dongling, dia hidup dalam kesakitan dan celaan tanpa akhir. Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. 3 bulan yang lalu, kakak senior Wen Xuan meninggal dan tidak beristirahat dengan tenang. Su Zimo tetap diam. Meskipun sikap Master Puncak Wen Xuan terhadapnya tidak pernah baik, Su Zimo tidak bisa tidak merasakan kesedihan memikirkan kehidupan sang mantan di kemudian hari. Xuan Yi berkata, Wen Xuan memiliki 2 keinginan yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah karena mempercayai orang yang salah saat itu dan memikat serigala ke dalam sekte, memungkinkan Feng Haoyu mempelajari 3 keterampilan utama. Namun, dia tidak bisa mengambil kultivasi Feng Haoyu secara pribadi. Adapun permintaan kedua, karena kamu di sini, aku akan memberitahumu. Xuan Yi menghela nafas. Kamu tahu bahwa Wen Xuan selalu memendam prasangka terhadapmu karena hal-hal lain. Sebelum dia meninggal, pikirannya tidak lagi jernih tetapi dia masih terpaku ingin bertemu denganmu lagi, untuk berbicara denganmu dan mendapatkan pengampunanmu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memberimu skill rahasia Ethereal Peak secara pribadi, sayangnya, menghela nafas. Hati Su Zimo sakit. Sambil menggertakkan giginya, rasa dingin di matanya meningkat. Aku akan membantu Peak Master Wen Xuan memenuhi keinginannya. Setelah mengatakan itu, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Dia memelototi Feng Haoyu di alun-alun dengan tatapan dingin. Feng Haoyu, aku tidak berhasil membunuhmu saat itu. Aku akan mencabut nyawa anjingmu hari ini. Baik di alun-alun dan di area penonton, banyak pembudidaya tercengang. Sebelum semua orang bisa mengerti apa yang dimaksud Su Zimo dengan itu, dia sudah berbalik dan membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, Su Zimo dari puncak etiril berpartisipasi dalam kompetisi peringkat roh. Kaisar mengerutkan kening. Ekspresi Ji Yaoxue berubah dan dia juga mengungkapkan kekhawatirannya. Semua orang tahu bahwa Su Zimo baru saja membuka 3 meridian roh sementara Feng Haoyu berada di 5 meridian yayasan pendirian. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Lebih jauh lagi, Feng Haoyu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan dihadapi Su Zimo dalam payung 5 elemen yang berbahaya. Ada orang lain juga. Bab 321, saya tidak bisa istirahat ketika mereka mendengar bahwa Su Zimo akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat roh. Banyak inti emas di area penonton merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Menjadi sempurna Changlang dan para tetua sekte api sejati sedang merenungkan tentang bagaimana menghadapi Su Zimo, mereka tidak mengharapkan kesempatan besar untuk muncul tepat di hadapan mereka. Di mata semua orang, masuknya Su Zimo ke dalam payung 5 elemen sebagai penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian hanyalah mencari kematian. Jika mereka bisa membunuh Su Zimo di dalam 5 elemen payung, mereka memastikan bahwa mereka akan menghilangkan semua masalah di masa depan selamanya. Adapun menjadi sempurna Yun San dan pembudidaya lainnya, membunuh Su Zimo berarti mereka akan bisa mendapatkan Blood Quencher tingkat sempurna itu. Kenyataannya, Su Zimo selalu menjadi pusat badai. Namun, ini adalah dinasti Zhou besar. Dengan kekuatan kaisar yang menekan seluruh area, tidak ada yang berani bertindak gegabah bahkan jika mereka menyembunyikan rencana jahat. Namun, keputusan Su Zimo mirip dengan menanam dirinya di tengah-tengah bahaya, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mencuri hartanya. Menjadi sempurna Changlang dan Sima Zi bertukar pandang dan diam-diam berjalan menuju alun-alun. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan suara rendah, Si Yutang, kalian berlima, dengarkan.
Saat Anda memasuki payung 5 elemen, hal pertama yang harus dilakukan adalah bertemu dengan para pembudidaya Sekte Api Sejati dan bergabung dengan mereka. Tidak peduli di wilayah mana Suzimo ditugaskan, Anda harus mencoba yang terbaik untuk membunuhnya di sana. Apakah kamu mengerti? Iya, si Yutang dan yang lainnya mengangguk. Sen Mengki menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang bertentangan, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia telah lama memutuskan hubungannya dengan Suzimo, dia masih tidak tega membunuhnya secara pribadi. Menjadi sempurna Changlang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Mengki, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kau miliki dengan Suzimo di masa lalu. Namun, dia membunuh teman sektemu dan bertekad menjadi musuh tuanmu. Anda harus tahu apa yang perlu Anda lakukan. Petik 2. Iya, Sen Mengki menundukkan kepalanya lebih jauh dan menjawab. Ketika menjadi sempurna Changlang mendengar nada acuh tak acuh Sen Mengki, aura mengerikan muncul di wajahnya seketika. Namun, nadanya berubah lebih tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa mengatur seseorang untuk menggantikanmu. Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Meskipun dia hanya seorang penggarap pendirian Yayasan Empat Meridian, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di peringkat roh. Jika seseorang menggantikannya untuk memasuki payung 5 elemen, dia akan kehilangan hak untuk memperjuangkan tempat sepenuhnya serta kesempatan untuk memasuki medan perang kuno. Dengan tergesa-gesa, Sen Mengki menjawab, jangan khawatir, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Iya, saat itulah makhluk sempurna Changlang mengangguk puas. Di sisi lain, He Jiang tertawa dingin. Jangan khawatir, Tuan. Begitu aku bertemu Suzimo, aku pasti akan mengambil nyawanya dan membalas dendam untuk adik laki-lakiku. Menjadi sempurna Yun San juga berbicara dengan Si Jian, murid warisan Sekte Pegunungan Selatan. Namun, Si Jian sedikit mengernyit seolah-olah dia menentangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Raja Gagak Darah berkata dengan muram, Hao Yu, aku punya misi untukmu. Tolong bicara, Tuan. Jika Anda benar-benar bertemu Suzimo di payung 5 elemen, tangkap dia hidup-hidup. Ingat, aku ingin dia hidup, bukan mati. Dipahami. Daerah penonton. Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Zimo, kamu tidak bisa pergi. Perbedaan kekuatan antara kalian berdua sangat besar. Selanjutnya, Feng Haoyu telah mengembangkan ketiga keterampilan rahasia utama Puncak Ethereal dan Anda hanya mengembangkan pendirian Yayasan Puncak Ethereal. Tidak ada keuntungan yang Anda miliki melawan dia. Selanjutnya, kamu akan memiliki terlalu banyak musuh begitu kamu memasuki payung 5 elemen. Zimo, semua orang mengincarmu sekarang. Blood Quencher adalah senjata roh tingkat sempurna, sesuatu yang bisa membuat orang kehilangan akal. Betul sekali. Liu Hui juga membujuk, Zimo, kamu masih muda. Jangan bertindak gegabah untuk momen impulsif itu. Petik 2. Suzimo menjawab, Tuan Puncak, tolong jangan menghalangi saya. Pikiran saya diatur. Saya tidak impulsif, saya hanya senang memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup. Xuan Yi dan Liu Hui bertukar pandang, keduanya bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Ji Yaoxue bisa merasakan tekad Suzimo dan tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika dia mencoba mencegahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap Kaisar dengan cara memohon. Meskipun Kaisar tidak bisa secara terbuka memihak Suzimo, dia masih bisa memberikan bantuan yang halus. Sejujurnya, Kaisar agak penasaran. Dia ingin memanfaatkan kompetisi peringkat roh untuk memeriksa sejauh mana kekuatan Suzimo. Pertama, ada upaya pembunuhan dari dua inti emas Sekte Api Sejati. Selanjutnya, ada kematian Daisu. Kedua insiden itu sangat aneh dan menunjukkan bahwa kekuatan Suzimo jauh dari apa yang tampak di permukaan. Namun, mata memohon Ji Yaoxue melembutkan hati Kaisar saat dia meratap dalam hati, lupakan saja. Iblis Ji tetap diam sepanjang waktu saat dia diam-diam memindahkan kursinya ke belakang di samping gusi. Memperoleh jimat giok dari Kaisar, Suzimo datang sebelum Ji Chengtian dan sedikit gemuk. Dia diam-diam memasukkan tas penyimpanan di kedua tangan mereka dan berbisik, ada senjata roh kelas tertinggi ofensif dan defensif di dalam tas penyimpanan. Setelah mendengar itu, mata Ji Chengtian dan si gemuk kecil menyala. Dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan 5 Meridian untuk memulai. Sekarang dia memiliki senjata roh kelas tertinggi ofensif dan defensif tambahan di tangan, selama dia tidak dikepung, tidak ada yang bisa menandinginya satu lawan satu. Lemak kecil mengedipkan matanya yang seperti manik-manik. Tepat saat dia akan bertanya, Suzimo berbicara lebih dulu, milikmu adalah kapak dan perisai raksasa.
Senyum lebar memenuhi wajah si gendut kecil, kedua senjata itu jelas dibuat khusus untuknya. Dengan kapak dan perisai raksasa, kekuatannya juga tidak bisa dicemooh. Mata kaisar berkedip dan batang tebal kecil seukuran jari melesat keluar dari glabella kaisar. Ketika tongkat mendarat di alun-alun, itu berkembang pesat, membentuk senjata seperti payung. Dengan ledakan, 5 warna berbeda dari kain payung yang mewakili logam, kayu, air, api dan tanah menyebar dari atas payung, menutupi setengah dari langit. Senjata Dharma, payung 5 elemen. Di alun-alun, 5.000 pembudidaya aneh yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat roh mendongak secara naluriah. Tatapan semua orang tidak bisa tidak ditarik ke dalam kain payung warna-warni saat jantung mereka berdebar kencang. Kain payung itu seperti dunianya sendiri. Semua orang sudah siap. Biarkan kompetisi peringkat roh secara resmi dimulai. Petik 2. Saat Kaisar mengatakan itu, payung 5 elemen mulai berputar. Orang pertama yang ditarik ke dalam payung adalah 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian di alun-alun. 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian masing-masing dari 5 sekte besar dipisahkan menjadi wilayah yang berbeda. Ji Chengtian ditempatkan di wilayah air. Termasuk Feng Haoyu, ada 4 penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian lainnya yang tersisa di alun-alun. Ini berarti bahwa akan ada wilayah di dalam payung 5 elemen yang hanya akan memiliki 1 penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Dengan begitu, tekanan yang diberikan oleh penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian di wilayah ini akan sangat kecil dan pada dasarnya, siapapun dapat memperoleh tempat di peringkat roh selama mereka bertahan sampai akhir. Swoosh, swoosh, swoosh. 4 sosok naik ke udara dan memasuki 4 wilayah. Su Zimo mengawasi Feng Haoyu dan melihatnya memasuki wilayah emas. Selain Feng Haoyu, ada 5 Meridian Foundation Establishment Cultivator lainnya di wilayah emas, He Jiang dari True Fire Sect. Adapun wilayah air tempat Ji Chengtian berada, dia adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Semua orang tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat alokasi, itu berarti bahwa Kaisar bermaksud untuk mengurus puncak etiril. Payung 5 elemen terus berputar. Para pembudidaya di alun-alun terbang ke dunia dalam 5 elemen payung. Pembantaian akan segera dimulai. Bab 322, abaikan. 5.000 orang aneh yang tersisa terbang ke langit pada saat yang sama dan ditarik oleh payung 5 elemen yang berputar di bawah langit. Sepintas, sepertinya 5.000 orang aneh itu sedang dilahap oleh dunia lain. Dari 100.000 pembudidaya aneh yang menonton, lebih dari setengahnya memperhatikan Su Zimo. Bagaimanapun, penampilannya di kompetisi sekte ini telah menyebabkan keributan besar. Selain itu, sudah ada niat membunuh yang ditekan yang berasal dari alun-alun sebelum kompetisi peringkat roh, banyak faksi sudah mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Saat mereka memasuki payung 5 elemen di mana orang luar tidak bisa ikut campur, bentrokan besar pasti akan meletus. Adapun Su Zimo, ke wilayah manapun dia dikirim pasti akan menghasilkan bentrokan paling intens. Lihat, Junior Brotersu telah memasuki wilayah perairan. Suehi menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Leng Rou santai dan dia menghela nafas lega. Tidak ada 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya di wilayah air selain dari Ji Chengtian dari puncak etiril, itu adalah wilayah dengan ancaman paling sedikit dan relatif lebih aman. Selama Su Zimo dan Ji Chengtian bisa bertemu tepat waktu dan bergabung, mereka seharusnya bisa bertahan sampai akhir di wilayah air. Menjadi sempurna Changlang dan yang lainnya mengerutkan kening. Jelas bahwa pengaturan Kaisar adalah untuk melindungi Su Zimo. Raja Gagak Darah mengejek dengan dingin. Xuan Yi dan Liu Hui memandang Kaisar dengan rasa terima kasih, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Setelah 5.000 pembudidaya aneh tersedot ke dalam payung 5 elemen, glabella Kaisar bersinar dengan cahaya surgawi dan kekuatan tak terlihat mendarat di payung 5 elemen. Perlahan-lahan berhenti berputar dan permukaan payung menyebar ke segala arah, mengembang seolah-olah menyatu menjadi satu dengan langit. Ah! Lihat, ada kakak senior dia. Wow, seekor burung emas baru saja terbang melintasi langit. Di permukaan payung, 5 wilayah bersinar dengan kilau berbeda, membentuk layar cahaya raksasa. Melalui layar raksasa itu, para pembudidaya di luar dapat melihat segala sesuatu di dalam payung 5 elemen dengan jelas, termasuk flora, fauna, burung, dan binatang buas. Bahkan, mereka bahkan bisa mengamati setiap tindakan para pembudidaya di dalamnya. Kultivator yang mengambil bagian dalam kompetisi sekte untuk pertama kalinya sangat kagum ketika mereka menyaksikan adegan seperti itu. Lihat, Su Zimo ada di sana. Fufu, peruntungannya benar-benar buruk. Untuk berpikir bahwa dia akan mendarat di hutan. Petik 2.
Lokasi pendaratan untuk semua orang yang memasuki payung 5 elemen adalah acak. Saat mendarat, sangat umum melihat perkelahian segera terjadi jika mereka dekat dengan orang lain. Tentu saja, itu masih situasi yang cukup baik. Mendarat di hutan adalah yang paling fatal. Hutan bisa dianggap sebagai sarang roh iblis di mana bahaya mengintai di mana-mana. Semua jenis roh iblis yang kuat menunggu dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup jika mereka turun ke hutan. Jika seseorang tidak beruntung dan mendarat tepat di samping iblis roh yang kuat, mereka mungkin dirayu secara diam-diam oleh yang terakhir dan mati tanpa kesempatan untuk menghancurkan jimat giok pelarian mereka. Sepertinya ada singa roh tidak jauh di belakang Su Zimo dan sedang menatapnya. Jika master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung digigit sampai mati oleh roh iblis di payung 5 elemen, itu akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia kultivasi. Hehe. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan dedaunan di belakang Su Zimo bergoyang ringan, menghasilkan suara. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar menerjang dengan mulut terbuka, memamerkan taring putihnya dan melolong dalam saat menggigit leher Su Zimo. Wajah ganas singa roh itu tampak seolah-olah berada tepat di depan semua orang. Di alun-alun, orang banyak berseru. Banyak pembudidaya merasa seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan mengerikan dari leher Su Zimo yang dipatahkan. Meskipun singa roh hampir mendekat, Su Zimo bahkan tidak berbalik. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya ke belakang seolah-olah itu tanpa tulang seperti belalai gajah. Piak, suara tulang retak bisa terdengar dari dagu binatang roh itu ketika dipukul. Tepat setelah itu, semua orang menyaksikan singa roh dikirim terbang kembali lebih cepat daripada menerjang maju. Pada saat mendarat di tanah, wajahnya sudah hancur berkeping-keping dan tidak bisa dikenali. Berkedut tanpa sadar di tanah, jelas bahwa singa roh itu sudah mati. Adapun Su Zimo, dia terus berjalan maju tanpa berbalik, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Di alun-alun, orang banyak tercengang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa menghancurkan rahang roh iblis? Sebelum pertanyaan itu bisa dijawab, serigala haus darah lainnya menerkam ke depan hanya untuk ditinju oleh Su Zimo. Otaknya terbelah, memercikkan jus kemana-mana saat mati di tempat. Tepat setelah itu, semua orang menyaksikan Su Zimo menerobos hutan berbahaya dengan dominasi, tidak meninggalkan apapun kecuali jejak mayat dan darah di belakangnya. Seekor buaya roh raksasa yang diselimuti paku telah berbaring dalam penyergapan untuk waktu yang lama dan baru saja muncul dari air. Dengan sekali menginjak kepala buaya roh, Su Zimo menciptakan kawah besar seukuran tapak kaki. Tubuh raksasa buaya roh itu tenggelam lagi ke dalam air, mayatnya menarik buaya roh lain untuk berpesta di atasnya dan tak lama kemudian, tidak ada yang tersisa selain tumpukan tulang. Su Zimo sama sekali tidak berniat menyembunyikan jejaknya di hutan saat dia menerobos keluar dengan mengabaikan sepenuhnya. Persetan suci. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang itu adalah master penyempurnaan senjata? Astaga, dia adalah binatang buas dalam wujud manusia. Di alun-alun, 100.000 penggarap pendirian yayasan yang aneh tercengang. Bukankah dikatakan bahwa itu adalah yang paling berbahaya di hutan payung 5 elemen? Bukankah dikatakan bahwa roh iblis di payung 5 elemen sangat kuat dan dekat dengan puncak ranah pendirian yayasan? Saya menduga bahwa kaisar pasti takut akan masalah, jadi dia hanya mengumpulkan beberapa binatang buas berukuran besar ke dalam payung 5 elemen untuk menakuti semua orang. Iya, itu mungkin. Tidak mudah untuk menangkap roh iblis tetapi binatang buas ada di mana-mana. Ya ampun, dia kaisar tapi ini benar-benar penipuan. Di kerumunan, banyak pembudidaya berbisik di antara mereka sendiri dan menatap kaisar dengan tatapan aneh. Meskipun mereka sangat lembut, kaisar secara alami dapat mendengarnya dengan jelas mengingat kultivasinya. Meskipun dia tanpa ekspresi, kelopak matanya berkedut tak terkendali. Memang benar bahwa roh iblis di payung 5 elemen sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Namun, mereka adalah jenis binatang iblis yang paling umum. Kekuatan binatang iblis secara langsung berhubungan dengan garis keturunannya. Sederhananya, kekuatan binatang iblis biasa di puncak ranah yayasan pendirian jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan binatang sisa kuno di ranah kultivasi yang sama. Perbedaan antara binatang roh biasa dan binatang buas berdarah murni bahkan lebih besar. Bagi Su Zimo yang telah mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Void Thunder Manual dan bahkan melahap setengah naga, tidak ada satupun dari roh iblis biasa yang menandingi kekuatan fisiknya yang menakutkan. Jika kaisar telah menangkap beberapa sisa binatang purba, mereka mungkin bisa menjadi ancaman bagi Su Zimo. Namun, memang tidak ada sisa binatang purba di dalam payung 5 elemen dan kaisar tidak bisa disalahkan untuk itu.
Setiap sisa binatang purba di luar sana biasanya akan dilindungi oleh iblis-iblis yang mengerikan dan tidak mudah untuk menangkap mereka. Seorang kultivator benar dalam pernyataannya. Roh iblis di payung 5 elemen itu tidak menghadapi manusia, mereka menghadapi binatang buas dalam bentuk manusia. Bab 323, tidak biasa di area penonton, Demones Ji adalah yang paling tenang terhadap penampilan Suzimo. Apakah dia sudah begitu kuat dalam pertempuran jarak dekat di kuburan Bloodfin 3 tahun lalu? Gusi bertanya dengan transmisi suara kesadaran rohnya. Tidak, Ji Yaoxue memanfaatkan teknik transmisi suara yang unik untuk Sekte Iblis dan menjawab, kutu buku ini bahkan lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Di area penonton, beberapa inti emas juga berdiskusi dengan tenang. Apa gunanya memiliki fisik yang kuat? Bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan melawan ketajaman pedang. Betul sekali. Jika dia menemukan pembudidaya, siapa yang akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya? Petik 2. Kaisar duduk sendirian di tengah dan mengerutkan kening saat dia melihat Suzimo yang melaju kencang. Arah yang dituju anak itu, apa yang dia coba lakukan? Payung 5 elemen, wilayah perairan. Setelah berlari keluar dari hutan, Suzimo menentukan arahnya dan menyapukan telapak tangannya ke tas penyimpanannya, memanggil pedang terbang sebelum menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Berdengung. Pedang itu bergetar dan 4 cahaya yang menyilaukan bersinar darinya. Pedang terbang kelas tertinggi. Saat itu, jeritan terdengar di sampingnya. Suzimo melirik orang itu dan tidak terganggu. Melompat ke pedangnya yang terbang, dia mempercepatnya. Astaga, suara bilah tajam yang merobek kekosongan terdengar di belakangnya. Mempersempit pandangannya, Suzimo menoleh sedikit dan cahaya dingin melintas melewati telinganya, memancarkan niat membunuh yang tajam. Pedang itu ditujukan untuk mengambil nyawanya tanpa ampun. Suzimo berhenti dan berbalik. Tidak jauh di belakangnya, pembudidaya yang berseru sebelumnya berdiri dengan aura pembunuh, matanya bersinar dengan dan keganasan yang dalam. Kamu ingin membunuhku? Tatapan Suzimo menjadi dingin. Biasanya, seseorang tidak akan membunuh di dalam payung 5 elemen dan akan membiarkan musuh mereka melarikan diri menggunakan jimat giok jika mereka tidak menyimpan dendam mendalam. Bagaimanapun, inti emas dan Kaisar Zhou Agung sedang menonton pertempuran dari luar. Membunuh musuh akan menabur dendam dengan mereka dan itu bukan langkah yang bijaksana. Namun, Suzimo tidak menyangka bahwa selain Istana Awan Warna-Warni, Sekte Api Sejati, dan Feng Haoyu, ada pembudidaya lain yang ingin membunuhnya. Suzimo, aku juga tidak meminta Blood Quencher-mu. Selama kamu menyerahkan pedang terbang kelas tertinggi di tanganmu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan karena dia berada di 4 meridian yayasan pendirian, dia secara alami percaya diri. Kamu ingin pedang terbang kelas tertinggi? Tentu. Suzimo mengangguk dan menamparkan tas penyimpanannya, mengubah topik pembicaraan. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Astaga, astaga, astaga. Melambaikan jubahnya, 3 sinar pedang melesat ke 3 arah yang berbeda, mengelilingi pembudidaya berjubah abu-abu dan menghalangi semua jalan untuk melarikan diri. Ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah saat dia berteriak, 3 pedang terbang kelas tertinggi. Di luar payung 5 elemen, serangkaian keributan pecah dari alun-alun dan area penonton juga. Belum lagi penggarap pendirian yayasan yang hadir, bahkan sebagian besar inti emas yang telah berkultivasi selama ratusan tahun tidak memiliki satu pun senjata roh kelas tertinggi. Namun, sebagai penggarap pendirian yayasan 3 meridian, Suzimo telah memanggil 3 pedang terbang kelas tertinggi sekaligus. Kultivator berjubah abu-abu itu tenang saat energi roh melonjak dalam dirinya secara merajalela. Meledak dengan kekuatan 4 meridian rohnya, dia mengambil pedang terbangnya dan menggunakannya untuk bertahan melawan pedang terbang kelas tertinggi yang datang. Merusak. Tepat setelah itu, pembudidaya berjubah abu-abu menyulap segel roh dan melepaskan seni rohnya untuk bertahan melawan pedang terbang kelas tertinggi yang masuk. Terhadap pedang terbang kelas tertinggi ketiga, lengan kiri pembudidaya berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, memperlihatkan gelang baja, itu adalah senjata roh pertahanan kelas menengah. Melambaikan tangannya, pembudidaya berjubah abu-abu bertahan melawan lintasan 3 pedang terbang kelas tertinggi. Semua yang berani memasuki payung 5 elemen untuk kompetisi peringkat roh adalah elit dari sekte masing-masing, tidak satupun dari mereka yang mudah dibunuh. Kerumunan tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat pembudidaya berjubah abu-abu melepaskan 3 serangan berturut-turut untuk menangkis 3 pedang terbang kelas tertinggi yang masuk. Di area penonton, inti emas dari Sekte Cahaya Bintang membelai janggut panjang mereka dan mengangguk berulang kali, berkomentar dengan nada tenang, tidak buruk. Dia tidak mempermalukan Sekte Cahaya Bintang.
Saat mereka mengatakan itu, situasi di dalam 5 elemen payung berubah. Tepat saat pembudidaya berjubah abu-abu bertahan melawan 3 pedang terbang kelas tertinggi, Suzimo mengusap tas penyimpanannya tanpa ekspresi dan 3 pedang terbang lainnya muncul di hadapannya. Berdengung, pedang bergetar lembut, menerangi 4 pola roh. 3 pedang terbang kelas tertinggi lainnya. Setelah melihat ini, kerumunan itu gempar. Banyak inti emas dipenuhi dengan rasa iri dan berharap mereka dapat bergegas ke payung 5 elemen untuk merebut tas penyimpanan Suzimo sehingga mereka dapat memeriksa berapa banyak harta yang tersembunyi di dalamnya. Pada tahun terakhir lokakarya senjata rohmo, setelah Suzimo mampu memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi, dia menyempurnakannya setiap hari. Dengan kata lain, ada lebih dari 300 senjata roh tingkat tertinggi di dalam tas penyimpanannya. Dari 300 item, Suzimo telah menyesuaikan 1 set pedang terbang kelas tertinggi untuk dirinya sendiri. 6 pedang terbang yang dikirim hanyalah bagian dari set. Di medan perang, pembudidaya berjubah abu-abu bahkan tidak bisa mengatur napas setelah bertahan melawan 3 pedang terbang ketika dia disambut dengan sepetak cahaya pedang lainnya. Kenapa ada lebih banyak? Puff. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dadanya ditembus oleh pedang terbang. Darah menyembur keluar tanpa henti saat dia jatuh ke tanah dengan ekspresi marah. Keserakahan di matanya belum menghilang dan dia bergumam sambil berbusa dengan busa darah, pedang terbang kelas tertinggi, kelas tertinggi. Setelah melihat itu, inti emas dari Sekte Cahaya Bintang menderu dingin dengan ekspresi mengerikan. Tidak peduli apa, pembudidaya berjubah abu-abu adalah orang yang menyerang Suzimo lebih dulu, bahkan jika dia mati di payung 5 elemen, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo mengambil 6 pedang terbang kelas tertinggi dan melesat ke kejauhan. Dia tidak berangkat lama ketika dia diblokir oleh penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo melambaikan tangannya dan 6 pedang terbang kelas tertinggi terbang keluar. Orang di ujung sana baru saja memanggil pedang terbangnya ketika pandangannya kabur dan 6 pedang terbang berkilauan dengan 4 pola roh menyerangnya. Sangat ketakutan, orang itu menjatuhkan pedang terbangnya dan menukar perisai raksasa. Dia menyalurkan energi roh 4 meridiannya dan perisainya melebar, bertahan di depannya. Dentang. Ke-6 pedang terbang menghantam perisai pada waktu yang hampir bersamaan dan mengeluarkan ledakan keras. Uff. Orang itu memuntahkan darah segar dan dikirim terbang, wajahnya sangat pucat. Dia menghancurkan jimat gioknya di udara. Sebuah kekuatan terpancar dari jimat giok, memindahkan pria itu keluar dari payung 5 elemen. Mendarat di alun-alun perlahan, mulut pembudidaya masih mengalir dengan darah segar. Inti emas dari Sekte Cermin Aqua bergegas maju dan mengeluarkan ramuan untuk dimasukkan ke dalam mulut orang itu. Tuan, saya telah mengecewakan Anda. Mata si kultivator meredup saat dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Inti emas dari Sekte Cermin Aqua menghela nafas dan menjawab dengan putus asa, itu bukan salahmu, Suzimo terlalu hina. Dia jelas menjadi pengganggu dengan memanggil 6 pedang terbang kelas tertinggi sekaligus. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Petik 2. Meskipun orang itu adalah penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian dan jauh lebih kuat daripada Suzimo dalam hal energi roh, perbedaan di antara mereka dikompensasi oleh kekuatan kasar dari 6 pedang terbang kelas tertinggi. Selain Ji Chengtian, tidak ada 5 Meridian Foundation Establishment Cultivators di dalam 5 Elements Umbrella yang bisa menghalangi jalan Suzimo. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya para pembudidaya gagal membunuh Suzimo, mereka dikirim satu demi satu, kehilangan kesempatan mereka untuk bersaing mendapatkan tempat di Spirit Ranking. Pada saat yang sama, beberapa inti emas mengerutkan kening saat mereka secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang arah yang dituju Suzimo. Bab 324, Master Formasi Pedang, Suzimo telah melintasi lebih dari setengah wilayah perairan. Apa yang dia coba lakukan? Dari kelihatannya, dia sepertinya berlari menuju batas wilayah. Wilayah kayu berada tepat di samping wilayah air dan wilayah logam Feng Haoyu mengejar wilayah kayu. Mungkinkah? Banyak pembudidaya memandang dengan kaget ketika mereka memikirkan kemungkinan. Namun, mereka setuju bahwa deduksi mereka terlalu absurd. Xuan Yi dan Liu Hui bertukar pandang, keduanya bisa melihat keseriusan di mata satu sama lain. Mereka memiliki sedikit pemahaman terhadap karakter Suzimo juga. Ini adalah pria dengan hati harimau dan sangat menentukan dalam pembunuhannya. Jika Suzimo bisa mengatakan sesuatu seperti, aku tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup, ada kemungkinan dia akan benar-benar melintasi wilayah dan memburu Feng Haoyu, sampai mati. Tapi, apakah itu mungkin? Disparitas kekuatan di antara mereka berdua,
Formasi pembunuhan kelas 4 di antara wilayah sudah cukup untuk memblokir siapapun. Formasi pembunuhan tingkat 4 jauh melebihi ruang lingkup energi roh dan mengandung kekuatan Dharma tertinggi. Bahkan inti emas akan hancur dalam tubuh dan jiwa jika mereka masuk. Payung 5 elemen, wilayah perairan. Su Zimo melaju kencang tanpa menyembunyikan jejaknya sama sekali. Pada saat yang sama, jumlah pembudidaya yang dia tarik meningkat, ada lebih dari 100 sekarang. 100 penggarap pendirian yayasan yang aneh semuanya berada di alam kultivasi yang lebih tinggi daripada Su Zimo di 4 meridian. Bahkan lebih jauh, pembudidaya lain bergegas. Seperti yang diharapkan semua orang, dia telah berubah menjadi target terbesar saat dia memasuki payung 5 elemen. Persimpangan wilayah kayu dan air tidak jauh. Layar cahaya raksasa berdiri tegak di antara surga dan bumi, membentang tanpa batas ke kejauhan. Ada gelombang cahaya yang berkilauan di layar dengan cara yang misterius dan indah. Itu memancarkan aura menakutkan, seolah-olah memperingatkan para pembudidaya di dalam payung 5 elemen untuk menjauh darinya. Su Zimo melambat dan secara bertahap berhenti. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 penggarap pendirian yayasan mengelilinginya dari segala arah. Tidak ramah dan membunuh, mereka menyegel semua jalan keluar Su Zimo. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang menunggu di luar pengepungan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Su Zimo tanpa ekspresi saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia berhenti sejenak ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Sen Mengki termasuk di antara 100 pembudidaya aneh yang mengelilinginya. Dia menatap Su Zimo dengan ekspresi rumit dan menghela nafas dengan lembut. Su Zimo, bahkan seorang penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian akan hancur jika dia dikelilingi oleh lebih dari 104 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Kamu, tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Su Zimo mengejek dingin dengan ekspresi acuh tak acuh bahkan tanpa memandangnya. Untuk orang-orang tertentu, saya hanya punya nasihat. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri dan enyahlah sejauh mungkin. Zeng, zeng, zeng. Melambaikan jubahnya, cahaya pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya dan melayang di depannya. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan bergidik. 18 pedang terbang. Ke-18 pedang terbang tersusun rapi, bersinar dengan kemegahan dan ketajaman, semuanya adalah pedang terbang kelas tertinggi. Bunuh dia dan pedang terbang kelas tertinggi itu akan menjadi milik kita. Seorang penggarap pendirian yayasan sangat cemburu sehingga dia hampir kehilangan akal. Semuanya, mari kita serang bersama agar dia tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jimat giok. Saat itu, 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator dari True Fire Sect berteriak dan memanggil pedang terbangnya. Itu bersinar terang dan memiliki aura dingin yang membekukan. 100 penggarap yayasan pendirian aneh yang berada di pengepungan sudah dengan keserakahan untuk memulai. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Astaga, astaga, astaga. Seketika, lampu roh yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan banyak pedang terbang terjalin di udara, membentuk jaring besar yang menelan Su Zimo. Di luar payung 5 elemen, banyak inti emas tercengang ketika mereka melihat bahwa Su Zimo telah memanggil sebanyak 18 pedang terbang kelas tertinggi. Kaisar menyipitkan matanya dan berseru dengan lembut. Dia memperhatikan bahwa 18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar, dan pola terukir. Mungkinkah? Tatapan Kaisar mendarat di Xuan Yi. Xuan Yi dari puncak ethereal adalah salah satu dari sedikit master formasi pedang yang langka di luar sana dan formasi pedang heksagonal puncak ethereal juga terkenal melalui dinasti Zhou besar. Sebelum Kaisar bisa menyelesaikan pikirannya, dia mendengar teriakan dari kerumunan. Ya ampun, apa itu? Sepertinya itu formasi. Tuan formasi pedang. Su Zimo adalah master formasi pedang. Di wilayah perairan, Su Zimo mengendalikan 18 pedang terbang kelas tertinggi, membaginya menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 pedang terbang. Setiap pedang terbang melayang di udara, meninggalkan aliran pedang Qi. Dalam sekejap mata, 6 pedang terbang membentuk formasi pedang berbentuk bintang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Formasi pedang heksagonal. 3 formasi pedang heksagonal berputar di sekitar Su Zimo seperti roda pemintal raksasa. Mereka mengitari dan memblokir semua pedang terbang yang masuk. Semuanya, jangan menyerah. Pengeluaran energi roh Su Zimo pasti telah mencapai batas untuk mengendalikan 18 pedang terbang. Jika kita terus bertahan, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk membalas dan akan mati. Saat penggarap Yayasan Pendirian Sekte Api Sejati berbicara, suara Su Zimo terdengar acuh tak acuh. Guntur instan.
Su Zimo menyulap segel roh dan menunjuk ke langit dengan satu jari sambil mengendalikan pedang terbangnya. Jepret, sebuah petir raksasa menghantam kerumunan, meledak dengan bola petir yang menyilaukan. Ah! Lebih dari 10 penggarap pendirian yayasan tertangkap basah. Mereka disambar petir dan jatuh ke tanah, menjerit terus-menerus. Meskipun pembudidaya sekte api sejati itu telah menghancurkan jimat perlindungan terlebih dahulu dan bertahan melawan petir, dia tampak jelas menyedihkan dan dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Dia benar, Su Zimo memang tidak memiliki banyak energi roh yang tersisa untuk melepaskan seni roh. Namun, kekuatan guntur Su Zimo berasal dari garis keturunannya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan daripada 3 energi roh meridiannya. Pergi. Su Zimo melambaikan tangannya dan formasi pedang heksagonal melesat, menangkis serangkaian pedang terbang yang masuk dan menembus kerumunan. Puff, puff, puff. Darah menyembur keluar dan udara dipenuhi dengan bau darah. Beberapa pembudidaya sudah terluka setelah hampir tidak menahan kekuatan guntur, bagaimana mereka bisa memiliki cukup energi yang tersisa untuk melawan formasi pedang heksagonal yang terdiri dari pedang terbang kelas tertinggi. Itu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Beberapa pembudidaya yang lebih waspada menghancurkan jimat giok mereka terlebih dahulu dan meninggalkan payung 5 elemen. Meskipun mereka marah, hidup mereka terhindar. Adapun beberapa pembudidaya yang lebih rakus dan masih menyimpan desain pada senjata roh kelas tertinggi Su Zimo, kebanyakan dari mereka mati di bawah formasi pedang heksagonal. Ada juga sebagian dari kultivator kuat yang berhasil bertahan melawan kekuatan formasi pedang heksagonal. Namun, mereka terluka parah dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat di spirit ranking. Dalam sekejap mata, lebih dari 104 penggarap pendirian Yayasan Meridian dihancurkan oleh Su Zimo dan benar-benar berantakan. Di alun-alun, 100.000 penggarap pendirian yayasan yang aneh terkesiap dengan mulut ternganga. Adegan di depan mereka benar-benar melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian akan tak terkalahkan dalam payung 5 elemen dan bahkan menyebabkan badai berdarah seperti itu. Salah satu pembudidaya mengeluh, saya pernah mendengar bahwa Master Formasi Pedang hampir tak terkalahkan di antara para pembudidaya dari alam yang sama. Sepertinya kata-kata itu tidak berlebihan sama sekali. 18 pedang terbang kelas tertinggi dan formasi kelas 2, kekuatan tempur Su Zimo tidak lebih lemah dari 5 Meridian Foundation Establishment Cultivators. Bab 325, melintasi wilayah, pergi. Tiba-tiba, sosok berlari dengan kecepatan kilat, memancarkan aura yang kuat. Di bawah pakaiannya, 5 Meridian roh berkilauan dan energi roh menyembur. Itu adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian di wilayah air, Ji Chengtian dari puncak etiril. Astaga! Bahkan sebelum Ji Chengtian tiba, sinar pedang melesat menembus lengan bajunya yang gemetar. Hal yang aneh adalah ketika sinar pedang itu melintas, sinar itu menghilang tanpa jejak bersama dengan pedang terbang itu, seolah-olah sinar pedang itu hanyalah ilusi. Semuanya, hati-hati. Itu salah satu skill rahasia Ethereal Peak. Salah satu penggarap pendirian yayasan berseru kaget. Saat dia selesai berbicara, pisau tajam menembus darah bahunya dan darah segar menyembur keluar saat dia jatuh. Bahkan sampai akhir, orang itu belum berhasil menemukan jejak pedang terbang. Ada 3 tingkat untuk pedang etiril. Pertama adalah Shadows dan kedua adalah Void. Fakta bahwa Ji Chengtian telah memanggil pedang terbangnya namun tersembunyi dan hampir tidak terdeteksi berarti dia telah berkultivasi ke alam Void. Tapi tentu saja, apa yang disebut Void bukan tanpa jejak, itu hanya sangat sulit untuk dideteksi. Dengan energi roh Ji Chengtian sebagai 5 meridian ditambah dengan keterampilan rahasia puncak etiril, riak muncul di kehampaan dimanapun pedang terbangnya lewat. Itu muncul tak terduga diikuti oleh kilatan darah dan jeritan berulang. Awalnya, 100 penggarap pendirian yayasan aneh yang mengelilingi Su Zimo sudah dikalahkan secara besar-besaran oleh formasi pedang heksagonalnya. Sekarang mereka sedang dipanen oleh pedang terbang Ji Chengtian, mereka langsung dimusnahkan. Sementara lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Ji Chengtian menghela nafas lega saat melihat Su Zimo baik-baik saja. Syukurlah, aku tidak terlambat. Terima kasih, kakak senior Ji. Su Zimo mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Memindai sekelilingnya, Ji Chengtian berkata dengan suara rendah, masih ada ratusan penggarap pendirian yayasan yang tersisa di wilayah air. Jika kita terjebak, akan mudah bagi kita untuk terluka juga. Saudara muda Su, ikuti aku dengan cermat. Kami akan meninggalkan tempat ini dulu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kakak senior Ji, cepat dan pergi dulu. Anda tidak perlu repot-repot tentang saya. Petik 2. Saudara muda Su,
Apa maksudmu dengan itu? Ji Chengtian mengerutkan kening dan bingung. Berhenti sejenak, dia menyadari. Jangan khawatir, saudara muda Su. Aku akan menjamin keselamatanmu bersamaku. Su Zimo berbalik untuk melihat layar cahaya raksasa tidak jauh dan tetap diam. Saudara muda Su, kamu, bibir Ji Chengtian perlahan terbuka seolah sedang memikirkan sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum, Su Zimo menarik kembali 18 pedang terbang kelas tertingginya dan berjalan menuju layar cahaya raksasa. Langkah kakinya tegas tanpa ragu-ragu. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi peringkat roh, Su Zimo sudah mengerti bahwa satu-satunya kesempatannya untuk membunuh Feng Haoyu adalah dalam payung 5 elemen. Setelah akhir kompetisi sekte, Raja Gagak Darah akan menemani Feng Haoyu dan mereka berada di ibu kota untuk but, Su Zimo tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika mereka memasuki medan perang kuno, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lingkungan yang sama sekali asing itu. Oleh karena itu, Su Zimo sudah membuat keputusan saat dia memasuki wilayah air, dia akan membunuh Feng Haoyu bahkan jika itu berarti dia harus melewati 2 formasi pembunuhan kelas 4. Ah! Di area penonton, Ji Yaoxue tersentak dan berseru kaget saat ekspresinya berubah. Sepertinya Su Zimo benar-benar akan melintasi wilayah. Fufu, dia sejujurnya terlalu naif dan tidak mendengarkan nasihat. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena memiliki keinginan mati. Petik 2. Ji Yaoxue berbalik dengan tergesa-gesa, berharap Kaisar bisa memindahkan Su Zimo keluar. Melihat tindakan Ji Yaoxue, makhluk sempurna Changlang tiba-tiba berkata, Putri ketiga, kompetisi peringkat roh telah dimulai dan orang luar tidak dapat ikut campur begitu saja. Kalau tidak, integritas apa yang bisa dibicarakan untuk kompetisi sekte? Petik 2. Itu benar, para tetua sekte api sejati menimpali dengan tergesa-gesa. Kembali ketika Kaisar mengalokasikan Su Zimo ke wilayah air, makhluk sempurna Changlang dan yang lainnya sudah tidak puas. Namun, mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan jelas. Sekarang Changlang yang sempurna membuat pernyataan itu di depan semua orang, akan sulit bagi Kaisar untuk menyelamatkan Su Zimo bahkan jika dia mau. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Memikirkan sesuatu, Liu Hui tampak cemas. Merenung sejenak, Xuan Yi tiba-tiba berkata, Saudari, apakah Anda ingat 5 puncak tahun itu di mana Zimo mencapai nomor 1 dari 4 puncak? Arrai Peak adalah salah satunya. Terus, Liu Hui mengerutkan kening. Jika Anda memberitahu saya bahwa Zimo berbakat dalam formasi susunan dan sudah mampu mengatur dan menghilangkan formasi kelas 3, saya bisa percaya itu. Namun, formasi grade 4 hanya dapat dibentuk oleh Naschen Souls dan mereka mempelajari kedalaman kekuatan Dharma. Bahkan kamu tidak bisa menghadapi mereka, apalagi Zimo. Payung 5 elemen adalah senjata Dharma Kaisar dan itu adalah formasi pembunuh kelas 4 di dalamnya. Zimo praktis menuju kematian. Liu Hui menghela nafas lagi. Ada sesuatu yang tidak ada di antara kalian yang tahu. Xuan Yi menjawab, dulu ketika Zimo melintasi pagoda 10 formasi, dia menghalau formasi pembunuh secepat mungkin. Apa maksudmu? Liu Hui terkejut. Xuan Yi mengeluh, sulit untuk mengatakan apakah itu jenis formasi susunan lainnya. Namun, Zimo mungkin memiliki beberapa metode unik untuk menghilangkan formasi pembunuhan. Lihat, dia sudah di dalam. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Di wilayah air, Su Zimo telah memasuki layar cahaya raksasa ke dalam formasi pembunuhan kelas 4. Ji Yaoxue dan yang lainnya menyaksikan payung 5 elemen dengan gugup dengan tatapan tetap dan napas tertahan. Saat Su Zimo melintasi layar cahaya, pemandangan di depannya berubah. Tiba-tiba, dia berada di sebuah lembah besar dengan dinding tebal dan curam di kedua sisinya. Sebelum dia bisa memikirkannya, ada ledakan keras di depannya dan gunung-gunung bergetar. Semburan besar mengalir dari depan dan menyembur ke lembah, bergemuruh dengan marah. Su Zimo memanggil pedang terbangnya dan terbang ke langit dengan tergesa-gesa. Meskipun tampak seperti semburan sederhana, persepsi roh Su Zimo mengingatkannya bahwa semburan itu sangat berbahaya. Bahkan satu percikan pun tidak bisa diremehkan. Saat Su Zimo naik ke udara, semua yang ada di atasnya gelap gulita seolah-olah penglihatannya terhalang. Mengangkat kepalanya, dia melihat lembah itu terguncang, batu-batu meluncur ke bawah dan bunga-bunga serta pepohonan di kedua sisi lembah berjatuhan di tanah longsor. Formasi pembunuhan ini terletak di antara wilayah air dan kayu. Setiap tetes air dan potongan kayu di dalam formasi dipadatkan dengan kekuatan Dharma tertinggi. Bahkan setetes air atau daun saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan penggarap yayasan. Potongan kayu tak berujung jatuh dari atas,
menutupi langit sementara arus deras melonjak di bawahnya, Su Zimo berada dalam situasi tanpa harapan. Saat itu, Su Zimo menutup matanya. Saat ini, panca inderanya tidak berguna, satu-satunya cara baginya untuk keluar dari lembah hidup-hidup adalah dengan menggunakan persepsi rohnya. Formasi pembunuhan sangat kuat. Namun, dengan cara yang sama, kelemahan dalam formasi pembunuhan adalah yang paling jelas dari beberapa jenis formasi. Su Zimo mengendarai pedang terbangnya, bermanuver dalam ruang yang sangat sempit. Kadang-kadang, dia akan mempercepat untuk menghindari gelombang yang datang. Kadang-kadang, dia akan berhenti tiba-tiba dan berhasil menghindari cabang yang jatuh di depannya. Di antara air dan kayu yang dibentuk oleh kekuatan Dharma tertinggi dan tatapan terkejut semua orang, Su Zimo maju melalui celah sempit dengan hati-hati dan mendekat ke arah wilayah kayu. Bab 326, Orang Jujur. Aliran deras dan pohon-pohon tumbang yang terbentuk dari kekuatan Dharma tertinggi mengguncang seluruh dunia, memancarkan aura yang mengesankan. Bahkan para penonton dapat merasakan kekuatan pemusnahan itu seolah-olah mereka mengalaminya secara pribadi. Di alun-alun, beberapa pembudidaya sangat ketakutan sehingga wajah mereka pucat meskipun hanya menonton. Itu adalah kekuatan formasi pembunuhan kelas 4. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dharma. Baik itu energi roh, seni atau senjata, tidak ada yang lebih kuat dari kekuatan Dharma, seni, dan senjata. Seseorang hanya dapat memahami rahasia Dharma setelah memasuki kondisi jiwa baru lahir dan mengembangkan roh esensi, bahkan Golden Chorus tidak dapat memahaminya. Di antara pohon-pohon tumbang yang tak berujung dan gelombang deras, sosok yang bergerak maju sangat kecil. Bahkan, itu tampak sedikit rendah hati, seolah-olah itu bisa dihancurkan menjadi ketiadaan setiap saat. Namun, untuk beberapa alasan, semua orang merasakan keterkejutan yang dalam yang bahkan lebih kuat daripada dampak formasi pembunuhan kelas 4. Kemauan macam apa yang dimiliki pria itu? Terlepas dari bahaya sulit yang syarat dengan niat membunuh, tidak ada yang bisa menghentikan niatnya. Jika dia ingin membunuh seseorang hari ini, mereka tidak akan bisa hidup sampai hari berikutnya. Keinginan Master Puncak Wen Xuan akhirnya akan dipenuhi oleh seseorang. Dalam pertempuran di Lembah Dongling, banyak murid puncak etiril tewas, seseorang harus membayar hutang itu. Aku tidak bisa beristirahat selama Feng Haoyu masih hidup. Dai Yue tidak salah. Memang ada harimau ganas yang tersembunyi di dalam hati Su Zimo yang sedang tidur. Kembali ketika Dai Yue membawa Su Zimo ke jalur kultivasi, harimau ganas itu sudah terbangun. Secara alami, orang dimaksudkan untuk dimakan ketika harimau ganas bangun. Baik di alun-alun maupun di area penonton, lebih dari 100.000 pasang mata menyaksikan sosok itu melintasi pengkhianatan formasi pembunuhan kelas 4. Itu sangat sunyi dan tidak ada yang berbicara. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan sebagai jiwa yang baru lahir, Kaisar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hehe, kutu buku itu penuh kejutan. Dia benar-benar semakin menarik dari hari ke hari. Ji Yaoxue mengatupkan bibirnya dan tersenyum, matanya yang cerah melengkung menjadi bulan sabit. Gusi tersenyum setengah dan memutar matanya ke arah iblis Ji, tatapannya berkilauan. Lihat, dia akan melewatinya. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Su Zimo menyeberang ke wilayah kayu dari wilayah air. Semua orang dari Ethereal Peak menghela napas lega dan tampak segar kembali. Diskusi muncul dari kerumunan lagi. Dari kelihatannya, mungkin hanya 5 Meridian Foundation Establishment Cultivator yang bisa menghentikan Su Zimo sekarang. Ada 25 penggarap pendirian Yayasan Meridian di wilayah kayu, si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan dan seorang pembudidaya keliling. Su Zimo harus benar-benar terselip setelah melewati formasi pembunuhan kelas 4. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia bertemu dengan penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Petik 2. Di area penonton, makhluk sempurna Yun San dari Sekte Pegunungan Selatan menyombongkan diri dan meratap, sepertinya tas penyimpanan Su Zimo akan segera mendarat di tangan Sekte Pegunungan Selatan. Melintasi formasi pembunuhan kelas 4, Su Zimo tiba di wilayah kayu. Meskipun dia selamat dari perjalanan berbahaya, energi mental dan roh Su Zimo sangat terbebani dan jubah hijaunya basah oleh keringat. Itu adalah formasi pembunuhan kelas 4. Jika itu adalah formasi pembunuhan kelas 5, Su Zimo menganggap bahwa bahkan dengan persepsi rohnya yang tajam, tubuhnya tidak akan dapat bereaksi tepat waktu dan dia akan mati di dalam. Itu terlalu berbahaya. Di belakangnya adalah formasi pembunuhan kelas 4 dan tidak ada pembudidaya lain di dekatnya. Mengambil 2 batu roh kelas atas dari tas penyimpanannya, Su Zimo melaju ke depan sambil memulihkan energi roh. Dia harus memulihkan energi rohnya sepenuhnya sebelum tiba di formasi pembunuhan kelas 4 berikutnya. Karena itu,
Su Zimo memilih untuk menghemat energi roh dengan berlari di tanah daripada mengendarai pedang terbangnya. Namun, kecepatannya tidak terganggu. Sepanjang jalan, ia menemukan banyak tanda-tanda pertempuran. Bahkan ada beberapa mayat di tanah dengan kehangatan, para pembudidaya telah mati tanpa bisa menghancurkan jimat giok mereka tepat waktu. Setelah beberapa saat, seruan terdengar. Sesosok melintas ke depan dan menghalangi jalan Su Zimo. Mengangkat kepalanya, Su Zimo melihat bahwa itu adalah murid warisan dari Sekte Pegunungan Selatan, Si Jian. Dia adalah salah satu favorit panas untuk kompetisi Spirit Ranking dan dikatakan bahwa dia juga berada di 5 Meridian Foundation Establishment. Salam, Tuan Mo. Saya Si Jian. Yang mengejutkan Su Zimo, Si Jian tidak seperti pembudidaya lainnya dan tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, yang terakhir menangkupkan tinjunya dan menyapa. Ketika dia melihat bahwa orang ini terlihat sederhana dan jujur, Su Zimo memiliki kesan yang lebih baik tentang dia dan mengangguk sebagai jawaban. Apakah Anda juga berada di wilayah kayu, Tuan Mo? Aku melihatmu untuk pertama kalinya. Si Jian tidak mungkin tahu bahwa Su Zimo telah menyeberang dari wilayah perairan. Su Zimo tidak menjelaskan dan hanya tersenyum. Si Jian tampak gelisah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri, seolah-olah dia terlalu malu untuk melakukannya. Apa masalahnya? Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Si Jian ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Yah, aku juga di sini untuk pemadam darahmu, Tuan Mo." Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Membungkuk buru-buru, Si Jian menjelaskan dirinya sendiri. Namun, itu bukan niat saya. Aku tidak bisa menentang perintah tuanku. Saya mencari pengertian Anda dalam hal ini, rekan Taois. Petik 2. Su Zimo memperhatikan bahwa kata-kata Si Jian tulus dan tidak tampak seperti berbohong, dia benar-benar tidak punya pilihan. Baru pada saat itulah ekspresi Su Zimo menjadi rileks dan niat membunuh di dalam hatinya menghilang. Si Jian melanjutkan, "Tuan Mo, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membahayakan hidupmu. Selanjutnya, sebagai pertukaran, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menjamin tempat di peringkat roh untuk Anda. Ada 2 slot untuk setiap wilayah." Dengan mengatakan itu, Si Jian menyiratkan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Su Zimo mendapatkan tempat lain di wilayah hutan. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Si Jian tidak tahu apa yang terjadi di wilayah perairan dan juga tidak tahu motif Su Zimo. Ketika dia melihat Su Zimo tersenyum, dia salah paham dan berpikir lama sebelum berkata, "Tuan Mo, saya tahu bahwa senjata roh yang sempurna tidak ternilai harganya. Namun, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Bagaimana dengan ini? Selain membantumu mendapatkan tempat di Spirit Ranking, aku akan memberimu semua harta di tas penyimpananku. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, ayo bertarung." Su Zimo berkata dengan ekspresi tenang. Si Jian tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Tuan Mo, apakah kamu ingin melawanku? Jika saya tidak salah lihat, Anda baru saja maju ke 3 Meridian Foundation Establishment sementara saya di 5 Meridian Foundation Establishment. Anda tidak akan menjadi pasangan saya." Petik 2. Su Zimo tersenyum dan menjawab, "Jika kamu mengalahkanku, Blood Quencher secara alami akan menjadi milikmu." Si Jian merenung lama sebelum mengangguk. Namun, ekspresinya masih agak hilang, seolah-olah dia tidak bisa memahami niat Su Zimo. Mengambil batang baja paduan yang diukir dengan pola rumit dari tas penyimpanannya, Si Jian menyuntikkan energi roh ke dalamnya dan tongkat itu bersinar dengan 3 pola roh. Itu adalah senjata roh kelas atas. Ten Mo, kamu harus berhati-hati. Sekte Pegunungan Selatan bangga dengan fisik kami yang kuat dan pertarungan jarak dekat adalah keahlian kami. Petik 2. Seolah takut Su Zimo tidak akan tahu kehebatannya, Si Jian mengingatkan lagi. Su Zimo mengangguk. Setelah menunggu beberapa saat, Si Jian menyadari bahwa tangan Su Zimo masih kosong dan Su Zimo belum memanggil pedang terbang atau senjata roh lainnya. Batuk lembut, Si Jian mengingatkannya dengan ramah, "Tuan Mo, kamu harus menggunakan pedang terbang atau senjata lain melawan kultivator seperti kami yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dengan begitu, kamu bisa meningkatkan jarak di antara kita dan mencegahku mendekat." Si Jian memberi isyarat dengan serius dan melanjutkan, "Lihat, keadaanmu sekarang, aku akan bisa menghubungimu dalam beberapa langkah. Sudah terlambat bagimu untuk memanggil pedang terbang saat itu. Dalam satu gerakan, Anda akan dikalahkan." Petik 2. Di luar payung 5 elemen, 100.000 pembudidaya aneh menatap dengan bingung. Sui tidak bisa tidak meratapi, Kakashi ini benar-benar orang yang jujur.
Bab 327, sesuatu yang tidak mungkin. Suzimo tidak melanjutkan penjelasannya kepada si Jian. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia maju selangkah. Ledakan. Dengan satu langkah itu, tanah bergetar. Itu adalah sikap Loh Heaven Stride pada tingkat maksimumnya, ia bahkan bisa membajak jurang di surga. Dalam sekejap mata, Suzimo benar-benar telah tiba di dekatnya. Jantung si Jian berdetak kencang dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Merasakan bahaya, dia tanpa sadar menyerang dan batang baja paduan di tangannya bersinar terang, menyapu ke arah Suzimo. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Suzimo menyambut serangan itu dengan telapak tangannya yang lembut. Telapak tangan Suzimo tampak adil dan lemah saat jari-jarinya yang panjang dan ramping meluncur di permukaan tongkat panjang yang masuk. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia melilit dan gemetar. Ah! Seru si Jian dan tangannya retak, darah menetes dari telapak tangannya. Momen pengalih perhatian itulah yang diperlukan agar batang baja paduan si Jian malah berakhir di tangan Suzimo. Batang baja raksasa itu ditekan ke tenggorokan si Jian, memancarkan aura dingin dan dingin. Selama Suzimo mengerahkan kekuatan, tenggorokan si Jian akan hancur berkeping-keping. Seperti yang dikatakan si Jian, hanya diperlukan satu gerakan. Namun, yang kalah adalah dia, bukan Suzimo. Sepanjang seluruh proses, si Jian tercengang, dia kalah bahkan tanpa mengerti apa-apa. Bahkan ketika Suzimo mengembalikan batang baja paduan dengan memasukkannya ke tangan si Jian, yang terakhir tidak bisa benar-benar bereaksi dan bergumam secara naluriah, "Terima kasih." Si Jian memiliki karakter yang sederhana dan jujur yang bahkan sedikit lucu. Dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Suzimo dan hanya tidak punya pilihan. Dengan demikian, Suzimo secara alami tidak akan menyakiti hidupnya. "Berapa banyak pembudidaya yang tersisa di wilayah kayu?" tanya Suzimo. Pikiran si Jian sedang kacau, dia masih memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan menjawab, "Saya tidak yakin tentang angka pastinya. Namun, saya yakin lebih dari setengahnya telah tereliminasi." Suzimo mengerutkan kening. Dengan kata lain, jika dia berlama-lama di wilayah kayu, mungkin sudah terlambat pada saat dia melintasi wilayah ini dan formasi pembunuh tingkat 4 lainnya untuk mencapai wilayah logam. Bagaimanapun, Battle Royale di suatu wilayah akan berakhir ketika hanya ada 2 orang yang tersisa. Keduanya juga akan diteleportasi. Karena itu, Suzimo harus pergi ke wilayah logam sesegera mungkin untuk mendapatkan kesempatan membunuh Feng Haoyu. Beberapa pembudidaya sudah memperhatikan aktivitas di sekitar area dan menonton dari jauh, sepertinya lebih banyak yang berkumpul. Jika dia dikelilingi oleh para pembudidaya itu lagi, Suzimo mungkin benar-benar tidak tepat waktu. Pada pemikiran itu, sosoknya melintas dan dia membuat terowongan ke dalam hutan lebat di sampingnya. "Ten Mo, kamu mau kemana?" Si Jian bertanya. "Wilayah logam." Setelah beberapa saat, suara Suzimo terdengar dari dalam hutan. "Ten Mo, kamu sangat suka bercanda. Daerah logam, iya, Anda mungkin juga mengatakan bahwa Anda terbang ke surga." Petik 2. Si Jian menggosok bagian belakang kepalanya dan bergumam sebelum berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa saat, ketika tidak ada orang di sekitar, si Jian mengambil batang baja paduannya dari tas penyimpanannya secara tiba-tiba. Dia memiliki ekspresi serius seolah-olah dia bertemu dengan musuh besar. Dengan mata melebar, si Jian menatap batang baja paduan di tangannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menamparkan kepalanya dalam kesadaran. "Saya mendapatkannya. Selama pertarungan tadi, tongkatku direnggut oleh Tuan Mo dan dia mengembalikannya kepadaku setelahnya." Ten Mo benar-benar pria yang baik. Si Jian menyesal. Di area penonton, makhluk sempurna Yun San mengerutkan kening sambil menutupi wajahnya dan menghela nafas panjang. Di wilayah kayu, ada berbagai tanaman dan daun yang mewah. Pohon-pohon kuno, semak-semak, tanaman merambat, dan padang rumput terhubung bersama, hijau dan penuh vitalitas. Tentu saja, tempat yang tampaknya damai itu juga memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Hutan itu praktis adalah surga bagi roh iblis dan seseorang akan mati di sana dengan satu kesalahan langkah. Beberapa pembudidaya telah menemukan jejak Suzimo tetapi dia menggali ke dalam hutan sebelum mereka bisa menyerang. Semua orang tidak punya pilihan selain mengejarnya. Para penonton di luar payung 5 elemen melihat hal-hal dengan lebih jelas. Di mata mereka, para pembudidaya dipancing ke hutan berulang kali tanpa bisa melarikan diri. Para pembudidaya itu sering mengejar tanpa henti sebelum kehilangan jejak Suzimo. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah dikelilingi oleh roh iblis. Apakah Suzimo itu lahir di tahun monyet? Bergegas ke kiri dan ke kanan, dia pergi dalam sekejap mata.
Petik 2. Di area penonton, beberapa inti emas menggerutu dengan marah ketika mereka melihat murid-murid mereka dipermainkan seperti orang bodoh. Ketika dia mendengar itu, Xuan Yi tertawa dalam hati. Kembali ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak, keterampilan Su Zimo benar-benar mirip dengan monyet saat dia memanjat dinding gunung yang curam seperti dia berada di tanah. Kaisar mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui Su Zimo. Bagaimana seorang sarjana dari kota terpencil di negara bawahan mendapatkan kemampuan seperti itu? Di wilayah kayu, Su Zimo tiba di tepi tanpa membuang terlalu banyak waktu dan terjun lebih dulu ke formasi pembunuhan tingkat 4. Dia masih berhati-hati seperti biasa, beringsut dengan susah payah menuju wilayah logam selangkah demi selangkah seolah-olah dia berada di atas es tipis. Baru pada saat itulah para penonton menyadari, Su Zimo benar-benar mampu melintasi dua wilayah dan membunuh formasi untuk memasuki wilayah logam. Namun, mungkinkah dia membunuh Feng Haoyu? Banyak pembudidaya telah melihat sekilas bagaimana Feng Haoyu membunuh orang lain juga, itu adalah naksir sepihak. Terlepas dari 5 meridian roh dan 3 keterampilan rahasia utama puncak ethereal, Feng Haoyu tampaknya memiliki beberapa keterampilan rahasia unik yang menyeramkan dan misterius. Semua metode itu tidak hanya menunjukkan betapa menakutkannya Feng Haoyu, itu memungkinkannya untuk menghancurkan para pembudidaya lainnya sepenuhnya juga. Seseorang bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membunuh seseorang seperti Feng Haoyu. Faktanya, bahkan jika Su Zimo hanya ingin mengalahkan Feng Haoyu, itu akan sesulit naik ke surga mengingat kemampuannya saat ini. Lord Mingze yang disempurnakan merenung dalam-dalam. Jika Su Zimo bisa mendekati Feng Haoyu, mungkin ada kemungkinan dia menang. Ini terlalu sulit. Kaisar menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu memiliki sayap ethereal. Baik dari segi kecepatan maupun kelincahannya, ia jauh lebih unggul dibandingkan Sword Kinesis Flight. Tidak mungkin Su Zimo bisa mendekat. Berhenti sejenak, Kaisar melanjutkan, dengan kata lain, bahkan jika Su Zimo bisa mendekat, yang paling bisa dia lakukan adalah mengalahkan Feng Haoyu. Bagaimana dia akan membunuh orang itu? Lord Mingze yang sempurna mengangguk juga. Dalam skenario terburuk, bahkan jika Feng Haoyu bukan tandingan Su Zimo, dia memiliki jimat giok pelarian yang bisa dia hancurkan selama dia merasakan sesuatu yang salah tentang situasinya. Tidak banyak pembudidaya yang tersisa di wilayah logam. Selain Feng Haoyu, 5 pembudidaya meridian lainnya, He Jiang dari Sekte Api Sejati juga ada di dalam. Terlebih lagi, keduanya adalah musuh Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo bisa menerobos masuk ke wilayah logam, tidak mungkin baginya untuk membunuh Feng Haoyu dalam keadaan seperti itu. Bibi Gu, coba tebak apa yang akan terjadi pada akhirnya. Iblis Ji berbisik. Tatapan Gusi menyapu wajah Raja Gagak Darah yang ada di dekatnya dan menggelengkan kepalanya. Hasil di dalam tidak penting. Su Zimo telah menyinggung orang itu dari Istana Gagak Darah dan dia akan hancur. Bab 328, pertempuran terakhir Battle Royale di 5 wilayah secara bertahap akan segera berakhir. 1000 pembudidaya aneh di setiap wilayah telah berkurang menjadi kurang dari 100, pembudidaya yang tersisa ini adalah yang terkuat dengan metode terbanyak. Di tepi wilayah logam, ada layar cahaya besar yang berkilauan yang menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di dekatnya, bahkan roh iblis tidak akan berlama-lama di sekitar area ini. Tiba-tiba, sesosok perlahan berjalan keluar dari layar cahaya. Jubah hijaunya hampir basah oleh keringat dan dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Setelah melintasi formasi pembunuhan, mata pembudidaya berjubah hijau itu masih tertutup saat dia merasakan kedamaian dan ketenangan yang telah lama ditunggu-tunggu di sekitarnya. Menghela nafas panjang, dia menikmati perasaan hidup setelah lolos dari bencana. Lama kemudian, pembudidaya berjubah hijau membuka matanya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan yang dalam, bergumam, "Ini aku datang." Di payung 5 elemen, mustahil bagi seseorang untuk bersembunyi sampai akhir. Ada burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di setiap wilayah payung 5 elemen. Jika ada orang luar yang berlama-lama di tempat tertentu, mereka pasti akan menarik roh iblis untuk memburu mereka dan itu akan menghasilkan pertempuran, mengungkapkan lokasi mereka. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk lolos dari kekacauan awal, begitu suatu wilayah memiliki kurang dari 50 orang yang tersisa, mereka semua akan diteleportasi ke inti wilayah tersebut untuk pertempuran terakhir dimanapun mereka berada. Ini adalah pertempuran terakhir dan pada akhirnya, semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Daerah logam, daerah inti. 50 berkas cahaya melintas saat sosok muncul entah dari mana. Sebagian besar dari mereka berlumuran darah dan beberapa bahkan terluka. Hanya beberapa yang jarang terlihat indah dan berpakaian rapi. Di antara mereka, mayat telah diteleportasi ke sini juga.
Itu tergeletak di tanah tanpa bergerak, tubuhnya montok dan wajahnya hancur sehingga penampilannya tidak bisa lagi terlihat. Ada luka dalam di lehernya yang mengerikan untuk dilihat. Pada kenyataannya, jika itu benar-benar mayat, itu tidak akan diteleportasi. Namun, sekarang setelah 50 pembudidaya berkumpul tiba-tiba, mereka semua menjadi sangat gugup seolah-olah mereka dihadapkan dengan musuh besar. Mereka semua menjauh dan tidak ada yang memperhatikan mayat di tanah. He Jiang dari True Fire Sect memegang kuali tripod kecil di tangan kirinya sementara jari telunjuk kanannya mengendalikan pedang terbang yang memindai sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya mendarat pada seseorang dan membeku dengan niat membunuh yang dalam. Tangan Feng Haoyu berada di belakang punggungnya dan dia memiliki ekspresi angkuh saat dia melihat sekeliling dengan santai. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia menyeringai. Perhatian para pembudidaya lainnya awalnya tertuju pada Feng Haoyu dan He Jiang, 25 Meridian Yayasan Pendirian Penggarap. Sekarang semua orang melihat ekspresi aneh di wajah mereka, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah yang sama. Tidak jauh, seorang kultivator berjubah hijau berdiri dengan ekspresi tenang. Dia memiliki fitur yang halus, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Su Zimo, Ten, Mo, teriakan kejutan datang dari kerumunan. Daging di wajah mayat itu tiba-tiba berkedut. Su Zimo, aku tidak menyangka kamu akan bertahan sampai sekarang. Saya benar-benar terkesan, Feng Haoyu tertawa sambil bertepuk tangan. Dengan kemunculan Su Zimo, perubahan ajaib tiba-tiba terjadi di medan perang. Banyak pembudidaya mulai memasang desain pada Su Zimo. Daya tarik senjata roh yang sempurna terlalu hebat untuk semua orang. Jika mereka bisa mencuri tas penyimpanan Su Zimo dan menghancurkan jimat giok mereka untuk melarikan diri dari tempat itu, mereka akan mendapat manfaat bahkan jika mereka kehilangan hak untuk mendapatkan tempat di peringkat roh. Su Zimo, kamu membunuh adik laki-lakiku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Suara He Jiang terasa dingin sampai ke tulang dengan kebencian yang tak ada habisnya. Para pembudidaya di sekitarnya memanggil pedang terbang mereka dan menatap Su Zimo dengan keserakahan di mata mereka. Feng Haoyu melihat situasi dengan tenang dan mengangkat bahunya dengan lembut, berkata dengan santai, sepertinya aku bahkan tidak perlu bergerak sendiri. Su Zimo, kamu sekarang menjadi target bersama. Tidak ada yang akan membantumu. Saat Feng Haoyu mengatakan itu, mayat di tanah tiba-tiba melompat. Tubuh gemuk itu secara mengejutkan gesit saat berguling di tanah. Sesampainya di depan seorang pembudidaya, itu mengulurkan telapak tangan yang gemuk dan menamparkan jimat giok pelarian yang tergantung di pinggang pembudidaya. Orang itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia diteleportasi keluar dari payung 5 elemen oleh seberkas cahaya. Memperpanjang lengan bajunya untuk menghapus darah di wajahnya dan luka di lehernya, mayat itu memperlihatkan wajah bulat, itu sedikit berlemak dari puncak etiril. Lemak kecil menunjuk Feng Haoyu dan berteriak, omong kosong apa yang kamu katakan, pengkhianat. Apakah saya bukan orang? Petik 2. Dia berlari ke sisi Su Zimo dan berbisik, bro, jangan khawatir. Aku di sini. Jika itu tidak berhasil, kita akan menghancurkan jimat giok dan melarikan diri. Kenyataannya, si gendut kecil bisa melanjutkan penyamarannya dan bertahan sampai akhir jika bukan karena dia khawatir Su Zimo harus berjuang sendirian. Lemak kecil bukan satu-satunya yang memikirkan metode seperti itu. Namun, dialah yang memiliki kulit paling tebal. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya dan inti emas dari berbagai sekte yang menonton di luar, pembudidaya mana yang ingin menyamar seperti itu dan kematian palsu untuk berlayar melalui kompetisi. Su Zimo menepuk bahu si gendut kecil untuk meyakinkannya sebelum berbalik dan menjawab dengan dingin, Feng Haoyu, jangan buang waktu untuk berbicara. Bersiap untuk mati. Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo berjalan menuju Feng Haoyu dengan kecepatan yang layak. Pergi. Mata salah satu pembudidaya di depan menyala dan dia tiba-tiba menyerang. Menggunakan pedang terbangnya di satu tangan, dia menusuk ke arah Glabella Su Zimo sambil menyulap segel roh dengan tangannya yang lain. Menggunakan Divine Steed Fleeting, Su Zimo tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat dia menghindari pedang terbang yang masuk sejauh rambut dan muncul di hadapan orang itu secara instan. Orang itu hanya melihat kilatan di depan matanya saat tinju besar mendarat di kepalanya dengan berat. Saat berikutnya, orang itu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Semua orang terkejut. Dalam satu putaran, 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator mati di tempat sebelum dia bahkan bisa menyulap seni rohnya. Semua orang telah mendengar bahwa Su Zimo kuat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi tidak ada yang menyangka dia sekuat ini. Semua orang bubar satu demi satu, menjauhkan diri dari Su Zimo.
Tatapan Suzimo membara dan terkunci pada Feng Haoyu sejak awal. Niat membunuhnya semakin intensif dan aura dingin memancar darinya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang menginjak lautan mayat. Astaga! Tiba-tiba, sepasang sayap roh yang berkilauan mengepak dari punggung Feng Haoyu. Dia melayang ke udara dan menatap Suzimo dengan senyum palsu, matanya penuh dengan ejekan. Di sisi lain, He Jiang dari Sekte Api Sejati berteriak dan energi roh 5 meridiannya meledak. Pedang terbang di tangannya sedikit bergetar, bersinar dengan 3 lampu roh, itu adalah pedang terbang kelas atas. Pergi. He Jiang bersembunyi jauh dan menunjuk ke depan. Pedang itu sepertinya terbakar dengan lapisan api saat melesat melintasi kehampaan. Bahkan udara terbakar dan menghasilkan suara ledakan. Astaga, astaga, astaga. Setidaknya lusinan pedang terbang ditembakkan dengan aura ganas dan semuanya ditujukan pada target yang sama, Suzimo. Tertegun, sedikit lemak berakar di tanah saat melihat semuanya membuat tulang punggungnya merinding. Bro, hancurkan jimat giok. Sedikit lemak berteriak. Satu-satunya cara bagi mereka untuk selamat dari serangan yang begitu intens adalah dengan menghancurkan jimat giok pelarian.